Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Science Class with Bunda Atin. Selamat datang di kelas IPA bersama Bunda Atin. How is everything there? Bagaimana kabarnya hari ini? Hopefully, you are always healthy and happy. Bunda harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga ceria. Today, we are going to learn about system. But wait, before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready to learn? Okay, check this out. Like I said before, that today we are going to learn about system. Do you know about system? Sistem atau dalam bahasa Indonesia adalah jaringan, merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Tentunya, setiap jaringan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. On this meeting, we are going to discuss about plant system atau jaringan pada tumbuhan. Without wasting the time, let's discuss about it. Berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi. Jaringan meristem itu terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer itu terletak pada ujung batang dan ujung akar pada tumbuhan yang berfungsi untuk pertumbuhan tinggi pada tumbuhan. Sedangkan pada jaringan meristem sekunder atau yang biasa kita sebut dengan kambium itu berfungsi untuk menambah lebar diameter batang. Yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen ini merupakan perkembangan dari jaringan meristem. Jaringan permanen itu sudah terdiferensiasi dan sel-selnya sudah tidak aktif membelah. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan permanen itu dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut. Untuk lebih jelasnya, Bunda akan menampilkan gambar sebagai berikut. Jaringan epidermis. Epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, dan daun. Epidermis terdiri atas selapis sel, rapat tanpa ruang antar sel, dan berdinding tebal. Fungsi dari epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Epidermis dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Fungsi dari trikoma adalah jika terdapat pada akar, itu fungsinya adalah untuk menghisap air dan mineral. Jika terletak pada daun, itu berfungsi untuk mengurangi transpirasi. Jika terletak pada batang, fungsinya adalah sebagai alat pelindung. Stomata merupakan celah pada epidermis daun. Struktur stomata terdiri atas dua sel penjaga yang biasanya memiliki bentuk berlainan dengan sel epidermis di sekitarnya. Stomata itu berfungsi untuk pertukaran gas. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan dasar atau yang disebut dengan parenkim. Jaringan parenkim disebut jaringan dasar karena menjadi penopang jaringan lain. Parenkim tersusun dari banyak sel parenkim berdinding tipis.
Antar sel satu dengan yang lain terdapat ruang antar sel. Fungsi dari jaringan parenkim itu sangat beragam. Jika terletak pada daun, maka jaringan parenkim membentuk mesofil daun. Mesofil daun itu tersusun dari jaringan parenkim, palisade, dan bunga karang. Kedua jaringan ini berfungsi sebagai tempat proses fotosintesis, terutama pada palisade, karena lebih banyak mengandung klorofil. Jika parenkim yang terletak pada batang dan akar, maka berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga adalah jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat atau penyokong pada tubuh tumbuhan itu ada dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara. Apabila tumbuhan sudah tua, maka kolenkim akan diganti dengan sklerenkim. Kolenkim itu tersusun dari sel hidup, bentuknya memanjang dan mempunyai penebalan dinding yang tidak merata. Kolenkim terdapat terutama di bagian tepi batang yang masih muda pada jenis pohon besar atau pada batang tumbuhan herba. Dalam daun, kolenkim terdapat di bagian tepi helai, tangkal, atau tulang daun. Sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Menurut bentuknya, sel sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu serat dan sel batu. Serat berbentuk seperti benang panjang, sel batu bermacam-macam bentuknya dan berdinding keras. Dan jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan ini tersusun dari pembuluh-pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu xilem dan phloem. Xilem atau jaringan pembuluh kayu tersusun dari sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel-sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh. Pembuluh inilah yang mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Phloem atau jaringan pembuluh tapis terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis. Phloem berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. That's all my explanations. Bunda harapkan anak-anak semuanya paham ya dengan apa yang Bunda jelaskan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang sudah kita pelajari pada hari ini adalah tentang jaringan. Tepatnya adalah jaringan pada tumbuhan yang terdiri dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Bunda juga ada tantangan yang harus anak-anak selesaikan loh. Jangan lupa untuk segera submit e-learning ya. Bunda yakin semua anak-anak Bunda bisa mengerjakan karena di SMP Teladan semua anak itu hebat. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.